Majalis Nabawiyah malam 26. Masih pasal ketiga, Maulid Diba. Qadamahu, kedua telapak kaki Nabi. Qabbala, mencium, huma, keduanya. Al-ba'iru, onta. Fa'azala, maka kedua telapak kaki Nabi itu menghilangkan apa-apa ishtakahu, yang dia mengeluh, minal mihan, daripada beberapa hal yang menyiksa, wan nawaib, dan bala-bala. Alhasil, ini ada yang mengartikan bekas, dan ini dipakai dalil bahwa bekas-bekas Nabi bisa dijadikan dalil juga, bekas-bekas sahabat, bekas-bekas tabi'in, bekas-bekas wali, itu mengandung barokah yang menghilangkan bala-bala. Dalilnya apa? Ya ini, kejadian ini salah satu dalil. Al-ba'ir, onta saja bisa mengerti bahwa bahasa Jawanya itu ngendus-ngendus, atau binatang itu kan biasa datang terus nyium-nyium gitu. Bahwa mencium bekas telapak kaki Nabi atau telapak kaki Nabi bisa menghilangkan rasa sakit yang dialami binatang itu. Fa'azala, maka menghilangkan itu dua qadam, mashtakahu minal mihani wan nawaib. Dan ini terjadi tidak satu kali nih, berkali-kali nih. Jadi hewan-hewan saja yang tidak memiliki akal budi itu bisa paham bahwa atharu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa a'dha'u jasadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bekas-bekas Nabi, anggota-anggota badan Nabi itu bisa mendatangkan barokah yang berfungsi untuk menghilangkan penyakit, menghilangkan bala, menghilangkan rasa sakit. Di kitabnya Syed Muhammad Ta'liq Diba halaman 25. Qala al-mu'allif rahimahullah, warada fi qissatil jamal wan naqah ahaditsu katsiratun akhrajaha al-Imam Ahmad wa Ibnu Abi Syaibah wal Bazzar wa Abu Nu'aim wad Darimi wal Baihaqi wat Tabarani. Hadis-hadis yang menerangkan tentang kejadian onta dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sangat banyak. Perawinya juga bukan satu. Ada Imam Ahmad bin Hanbal, Al-Imam Ibnu Abi Syaibah, Al-Imam Al-Bazzar, Al-Imam Abu Nu'aim, Al-Imam Ad-Darimi, Al-Imam Al-Baihaqi, Al-Imam At-Tabarani, dan lain-lain. Wa fi ba'dihha, sebagian riwayat menerangkan annal jamala kharra sajida, bahwa sampai onta itu sujud di depan Nabi. Wa fi ba'dihha, dalam riwayat lain, annahu jaa'a wadi'an mishfarahu ay syafatahu, onta itu datang sambil meletakkan bibirnya fil ardi, di bumi, hatta baraka baina yadayhi, sehingga dia duduk di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa fi riwayatin li Ahmad, dalam riwayat Imam Ahmad, anna sahabata radhiyallahu anhum qalu, para sahabat berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah,
hadhihi bahimatun la ta'qilu tasjudu laka wa nahnu ahaqqu an nasjuda. Binatang-binatang yang tidak punya akal ini mereka bersujud kepadamu. Kami yang punya akal lebih berhak untuk bersujud kepadamu. Faqala, maka menjawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yasluhu, tidak boleh li basyarin, bagi seseorang, ayyasjuda li basyar, untuk bersujud ke orang lain. Jadi nihayah penghormatan itu, ujung-ujungnya penghormatan itu tidak boleh sampai ke sujud. Adapun hadis-hadis yang seperti ada yang pernah dibawa sama Saudara Imam itu, lau jaza li ahadin an yasjuda au kama qala, ini saya meriwayatkan berdasarkan ingatan, au kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lau jaza li ahadin an yasjuda li ahad la amartul mar'ata an tasjuda li zawjiha. Andai boleh bersujud seseorang kepada orang lain, pasti aku perintahkan istri untuk bersujud kepada suaminya. Tapi itu pakai lau jaza, artinya tetap tidak boleh. Jadi nihayahnya penghormatan itu yang kita diajarkan oleh masyayikhuna itu, kita kan aliran Hadramaut ya. Jadi ya kiai-kiai Jawa juga sama ya, cium tangan. Ada yang sampai cium kaki, sebagaimana Syekhuna Imam Al-Habib Abdullah bin Abdul Qadir Al-Fiqih, itu kan beliau dicium kakinya. Tapi yang ghalib ya cium tangan itu. Ada lagi dahi ya. Terus Saudara Imam mengatakan salah satu yang diajarkan Nabi untuk menunjukkan mahabbah, mencium dahi. Tapi tidak ada nas yang membolehkan sampai kepada sujud. Adapun mencium makam itu mukhtalaf, khilaf itu. Yang banyak kayak ulama-ulama Mesir itu sering mereka meriwayatkan lamas, menyentuh aja, menyentuh itu, ambil berkah menyentuh. Tapi kalau mencium, Syekhuna Imam Al-Habib Abdullah bin Abdul Qadir Al-Fiqih mengamalkan. Kalau ziarah ke Imam Al-Habbar itu mencium nisan. Tapi yang ghalib, yang rata-rata ulama-ulama berpendapat tidak boleh mencium. Tapi menyentuh saja, menyentuh. Naam, kalau saya ditanya pendapat saya bagaimana, boleh. Saya juga mengamalkan ittiba'an di Syekhuna Imam Al-Habib Abdullah bin Abdul Qadir Al-Fiqih. Kemudian ada juga di beberapa kitab ahli-ahli thariqah itu yang membolehkan. Tapi seandainya ada yang berpendapat cukup dengan menyentuh, ya jangan dibantah. Itu memang yang banyak yang berpendapat begitu. Lamas, sentuh itu, tabarukan. Kalau di Adillatu Ahli Sunnah wal Jamaah karangan Muhammad As-Sayyid Tijani halaman 219. Wa amma massul masyahid faqad qala Imam Ahmad la ba'sa bihi. Adapun menyentuh nisan-nisan wali, makam-makam wali kayak kebiasaan orang-orang ziarah itu, menurut Imam Ahmad tidak apa-apa. Wa yaqul Muhibb at-Tabari wa Ibn Abi Shaykh yajuzu taqbilul qabri wa massuh. Nah, ini yang dipakai Saudara Imam ya. Boleh mencium kuburan dan boleh menyentuhnya. Wa alaihi amalul ulama'i was salihin. Demikian amalan para ulama dan orang-orang saleh. وقد قال العلامة الشوبري في جواب سؤال وأما تقبيل توابيت الأولياء وعتابهم فلا خلاف في جوازه.
Adapun mencium tabut-tabut para wali, tabut itu asal makna ya peti mati, tapi maksudnya di sini makam-makamnya itu. Wa atabihim, dan pintu-pintu makam aulia, fala khilafa fi jawazih bal wala karaha. Tidak ada khilaf di dalam bolehnya dan tidak ada makruh. Wala karahata fi takbili atabihim ala qasdi tabarruk kama afta bil Allama Ar-Ramli rahimahullahu taala. Asal niatnya mencium, niat untuk mengambil barakah sebagaimana fatwa Imam Ar-Ramli. Faqad su'ila kama warada fi fatawihi an takbili adrihatis salihin hal yukrahu aw la. Fa ajaba bi anna fi'la dhalika litabarruki la yukrah. Menurut Imam Ramli, boleh mencium makam-makam orang soleh dengan niat tabarukan dan tidak makruh. Ini dalil cukup ya, bahwa boleh at-takbil wal lamas, mencium dan menyentuh makam para aulia. Kembali ke tiba, amana bihid dabbu, beriman kepada Nabi ad-dab. Kalau di kamus ad-dab ini biawak, tapi ada yang mengartikan pokoknya hewan Arab gitu aja. Wasallamat, dan beruluk salam alaihi kepada Nabi atas jaru pohon-pohon. Wa khatabat, dan mengajak bicara kepada Nabi al-ahjaru, batu-batu. Jadi ta'liqnya Sayyid Muhammad, perawinya Aman Nabi Hiddab. Hadithu iman Hiddab akhrajahu Tabarani fil Awsat was Saghir wa Ibnu Adi wal Hakim fil Mu'jizat wal Baihaqi wa Abu Nu'aim wa Ibnu Asakir an Umar bin Al-Khattab. Hadis riwayat Dab, beriman kepada Nabi, riwayat Imam Tabarani dalam kitab Al-Awsat, juga Imam Tabarani dalam kitab As-Saghir, dan Imam Ibn Adi wal Hakim, Imam Al-Hakim fil Mu'jizat wal Baihaqi, Imam Baihaqi, dan Abu Nu'aim wa Ibnu Asakir an Umar bin Al-Khattab, dari sahabat Sayyidina Umar bin Al-Khattab. Adapun wasallamat alaihi al-asjar, dalam hadis an Umar bin Al-Khattab akhrajahu Ibn Sa'ad wa Abu Ya'la wal Bazzar wal Baihaqi wa Abu Nu'aim bi sanadin hasan. Wajaan Ali, dari Sayyidina Ali, qala kunna bi Makkah, kami di Makkah ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Fa kharaja ila ba'di nawahiha famastaqbalahu syajaratun wala jabalun illa qala lahu assalamu alayka ya Rasulullah. Rawahu Darimi wa Tirmidzi wa hassanahu. Dari Sayyidina Ali, riwayat Imam Darimi dan Imam Tirmidzi, wa qala haditsun hasan. Kami, yakni sahabat, di Makkah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian keluar ke sebagian jalan-jalan di Makkah. Tidak ada pohon atau gunung yang dilewati oleh Rasulullah SAW kecuali mengucapkan assalamu alayka ya Rasulullah. Nah ini kalau arti aslinya nahiyah itu pojok, tapi maksudnya jalan-jalan ya. Nah ini hadis menunjukkan bahwa Sayyidina Ali dan sahabat-sahabat yang ikut Nabi juga dengar ya, juga mendengar itu suara, bukan hanya Nabi yang dengar. Mendengar pohon dan batu-batu gunung itu mengucapkan assalamu alayka ya Rasulullah. Wa khatabathul ahjar, yadullu alaihi, hadis menunjukkan benarnya peristiwa batu-batu mengajak bicara Nabi. Inni la'arifu hajaran bi Makkah kana yusallimu alayya wa huwa fi sahih inda Muslim wa ghairihi. Ini hadis sahih menurut riwayat Imam Muslim. Batu itu dikenal oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dulu di Makkah,
apabila dilewati oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengucapkan assalamu alayka ya Rasulullah. Wa hanna ilaihil jid'u hanina hazinin nadib. Wa hanna dan merintih. Tapi hanna itu rintihannya rintihan cinta ya, rintihan rindu, rintihan cinta. Ilaihi kepada Nabi al-jid'u kayu yang sudah dipotong. Jadi jid' ini terkenal hak peristiwa ini dan perlu dipaham yang mendengar suara rintihan kayu ini seluruh yang ada di majelis itu. Di masjid itu dengar semua ini suara jid', bukan hanya Rasulullah SAW, tapi semua yang hadir. Jadi ringkas cerita itu ada kayu yang biasa buat naiknya Nabi kalau ceramah itu. Sebelum Rasulullah SAW dibuatkan mimbar, setelah ada mimbar kan nggak dipakai lagi ini. Nah, ketika tidak dipakai itu dia merintih, akhirnya didatangi oleh Rasulullah SAW, dijanjikan oleh Nabi, kamu akan bersama saya di surga. Baru diem itu si kayu itu. Terkenal ini riwayat di hadis-hadis. Hanina hazin, rintihan seseorang yang sedih, nadib yang berteriak-teriak. Artinya kalau bahasa kita itu rintihan yang sangat menyentuh hati gitu. Asyahid fil qissah, mulai dari binatang sampai batu sampai kayu, itu semua bisa mengenal risalah Rasulullah SAW. Semua itu bisa tahu bahwa Nabi Muhammad SAW itu Raufur Rahim. Semuanya bisa paham bahwa ini betul-betul seseorang yang hatinya rahmatan lil alamin. Dan ini nasihat untuk umat Nabi Muhammad SAW yang uqala, yang punya akal, yang mukallafin, kelompok mukallaf, kelompok yang sampai kepada mereka syariah. Kalau bahasa saya sih tamparan keras ya buat kita bangsa-bangsa orang ini yang nggak ada akalnya aja begini. Fakaifa anta ayyuhal agil. Bagaimana engkau wahai orang yang mempunyai akal? Alam ta'rif anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam raufur rahim. Alam ta'rif anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hati beliau betul-betul rahmatan lil alamin. Alam ta'rif ila akhirih. Ini peringatan keras buat kita bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu betul-betul luar biasa, sampai benda yang diistilahkan benda mati, hewan yang diistilahkan tidak ada akal, bisa ma'rifat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yadahu, kedua tangan Nabi, tazharu, nampak, muncul, maksudnya jelas, barakatuhuma, barakah keduanya, fil mata'imi, di makanan-makanan, wal masyaribi, dan minuman-minuman. Itu kan banyak itu cerita-cerita hadis tentang barakah makanan atau minuman yang disentuh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Juga yang memancar dari jari-jari Nabi itu. Bisa keluar dari jari-jari Rasulullah SAW minuman yang diminum oleh sahabat, dan jumlahnya sahabat tidak sedikit. Ada lagi hadis yang susu itu jadi banyak. Ada riwayat saya dengar dari almarhum Muallim Abdul Ma'id. Muallim Ma'id mendengar dari almarhum Muallim Ramli. Muallim Ramli salah satu yang hadir di dalam peristiwa itu. Sayang saya tidak terlalu jelas detailnya, pokoknya katanya Muallim Ma'id waktu itu khulasahnya itu terjadi di zaman Imamul Habr al-Barakah di Filaban ini, seperti ini, dalam minuman ini. Minuman susu seperti yang terjadi di zaman Rasulullah SAW. Jadi susu yang ada di majelisnya Imamul Habr itu bisa mencukupi orang-orang yang hadir. Asyahid ketika kejadian itu almarhum Muallim Ramli.
Alim Ramli menceritakan riwayat ini kepada almarhum Alim Wahid. Alim Wahid cerita kepada kita-kita yang waktu itu taklim di kelas. Jadi Imam Al-Habr itu memang muhaddis, juga ahli isnad, dan sering itu begitu-begitu itu terjadi itu. Jadi gharib-gharib yang terjadi di hadis, kayak hadis bahwa Rasulullah SAW itu bisa mencukupi semua yang hadir dengan susu, kan terkenal itu hadis. Itu di ta'lim dibaca oleh Imam Al-Habr, nanti berapa lama itu kejadian. Ya jelas bihukmil irthi ya. Bihukmil irthi, istilahnya Imam Sya'rani itu bihukmil irthi an Rasulullah SAW. Artinya bukan Imam Al-Habr itu seperti Nabi, tidak. Beliau mewarisi. Limadha yarithu Rasulullah SAW di dalam beberapa kejadian-kejadian yang beliau baca di dalam hadis? Karena beliau bersih, tahir, suci, hatinya suci, jasadnya tidak pernah maksiat. Sehingga kalau membaca hadis itu dizahirkan oleh Allah. Kan kita kalau baca kitab tuh baca itu satu pasal, satu masalah yang aneh gitu. Kan kalau hati kita busuk itu kadang ada syak kan, ragu, apa iya ini? Nah, golongan kita ini, golongan gulubuna fiha syayatin, banyak setannya. Nah, kebalikannya, orang-orang yang bersih, orang-orang suci itu kalau baca kitab, Allah gharib, ajib, itu dizahirkan di kehidupan nyata oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadiah dari Allah taala untuk hati-hati orang-orang saleh, min babi liyatma'inna qalbi, sebagaimana yang terjadi di Khalilullah Sayyidina Ibrahim alaihissalam wa ala nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Awalam tu'min qala bala walakin liyatma'inna qalbi. Itu banyak itu di Al-Imam Al-Habr Al-Kutub Al-Habib Abdul Qadir. Artinya banyak. Saya tidak hidup di zaman beliau, saya berani ngomong banyak, itu banyak riwayatnya ya. Ada yang diceritakan oleh Mu'allim Ramli, ada yang diceritakan oleh Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Kaf, ada yang diceritakan oleh Mu'allim Dimyati, dan itu yang paling banyak saya terima itu riwayat-riwayat Imam Al-Habr dari Mu'allim Dimyati, dan jelas Ustadzul Imam lebih banyak lagi. Dari Syekh Al-Imam Al-Hafadh Al-Musnid dan Kutub Al-Habib Abdullah bin Abdul Qadir bin Faqih. Khulasahnya itu saya jadi punya paham, karena Imam Al-Habr itu ketika membaca, kan beliau paling senang baca Bukhari kan, hadis Bukhari itu rutinan, senang membaca hadis-hadis Rasulullah SAW, Bukhari dan lain-lain, sehingga ketika sampai ke hadis-hadis yang menerangkan tentang keanehan-keanehan Rasulullah SAW yang menurut adat itu gak bisa diterima, tapi terjadi, Allah Subhanahu wa taala memberikan hadiah liyatma'inna qalbu, dengan terjadi juga dengan beliau, meskipun bihukmil irthi an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan bihukmit tabaiyah, karena beliau ikut kepada ajaran Nabi sehingga menemukan kejadian-kejadian seperti yang dialami oleh sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, meskipun namanya jadi beda ya. Kalau di zaman Nabi disebut mukjizah, di zamannya Imam Al-Habr disebut karamah. Allah yaftah alaina wa alaikum futuhal arifin wa futuhal salihin wa futuhal muhibbin wa futuhal muqarrabin. Berdoa mana dhalik filatufu afiyah lana wa lawladina banatina wa darina wa ahbabina wa talamidina al-barina min sami hadhal kalam bi ikhlas ala dama filatufu afiyah bila mahnah dunyan wa ukhra. Di ta'liq Sayyid Muhammad halaman 26, Thabata fis sahihain, ini riwayat ada di Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, bahwa air itu memancar dari jari-jari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan tariq hadis ini sangat banyak, sahih bahkan sampai ke mutawatir. Juga di Sahih Bukhari Muslim bahwa telapak tangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bisa ketika menyentuh telapak tangan Nabi, ketika menyentuh bahan makan sahabat, waktu itu ya gandum ya, itu bisa mencukupi jumlah banyak
padahal asalnya sedikit. Itu thoriq riwayatnya juga banyak dan bi isnadin sahih. Qalbuhu la yaghfulu wa la yanamu walakin lil khidmati 'ala ad-dawami muraqib. Qalbuhu, hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yaghfulu, tidak pernah lalai, wa la yanamu, dan tidak pernah tidur hati Nabi. Wa naumuhu yaghfa'u, hatinya tidak tidur. Sebab kalau tidur bahaya. Bahaya bagaimana? Hati Nabi itu tempat turunnya wahyu. Lah kalau ghaflah atau tidur 1 detik saja, nanti bisa muncul hukum wahyu datang, beliau tidak tahu. Makanya mustahil qalbu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ghaflah. Enggak mungkin. Yaghfalanillah, mustahil. Sebab menjadi mahbitul wahyi. Walakin lil khidmati, tetapi lil khidmah, bagi khidmah kepada Allah ya, ala dawam, secara terus menerus, muraqibun, nginjen mengawasi maksudnya, selalu hati Nabi itu hidup. Qauluhu qalbuhu la yaghfulu wa la yanam. Halaman 26, ta'liq Sayyid Muhammad. Jaa fil hadits inna as-sayyidata Aisyah qalat ya Rasulullah atanamu qabla an tutir. Sayyidah Aisyah berkata kepada Nabi, ya Rasulullah, apakah engkau tidur sebelum witir? Faqala, menjawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Aisyatu inna ainayya tanamani wa la yanamu qalbi. Wahai Aisyah, sesungguhnya kedua mataku tidur, tapi hatiku tidak tidur. Termasuk dalil penguat bahwa qalbu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tidak pernah tidur adalah tidak tidurnya qulubul awliya. Kamithli Sayyidina Al-Jailani, Sayyidina Al-Faqih Al-Muqaddam, Aqtabul Arba'ah dan lain-lain. Itu dalam manaqib beliau itu kan tidak pernah ghaflah hatinya meskipun 1 detik. Kalau beliau itu seperti itu, fa kaifa bi qalbi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ya Aisyah inna ainaya itu rawahul Bukhari, diriwayatkan Imam Bukhari fi sahih, dalam kitabnya As-Sahih, fi kitab at-tahajjud, dalam kitab at-tahajjud, babu qiyamin Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam bil lail fi Ramadhan wa ghairihi. Wa sallallahu ala sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wa ahdina al-husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatan min al-fitani walhamdulillahi rabbil alamin.